Mulai. Selesai jika bersalam. Yang dapat TTD dari kakak-kakaknya itu poin 100 per hari ya. Sat-sat Pandi liburan kemana katanya? Mana? Ke Cempaka sama teman-teman yang masuk sebelum besar. Coba siapa aja? Ya, ukurannya how old are Jawabannya apa kalau nanya kayak gitu? How old are you? Oh, eta apa? 12 tahun. Bahasa Inggris? Iris. Oh, 12 tahun eta. Udah jawab ini mah. Ada di ini tapi nggak ada di toilet. Hi. Dir. Hi. Dia banyak ngomong. I am dir. 13. Yeah. Yours? 11 dikali 2 ditambah 3. 25. Tugasnya malaikat Ridwan Menjaga pintu surga. Chill.
bisa dibilang cukup ya, orang tua dua-duanya bekerja PNS, tapi apa namanya, saya senang main sama banyak orang sih gitu. Jadi dari beragam latar belakang pendidikan, yaitu yang sampai hari ini senang aja apa namanya bergaul sama siapapun. Zaman S1 apa namanya ada kesempatan itu, setelah semester 4 terpilih dan kemudian jadi Bison Jarum gitu, apa namanya melalui tahapan seleksi, ya alhamdulillahnya terpilih. Jadi di akhir kuliah itu saya ada teman-teman Besuan nih, kita bermain bersama, dan salah satunya sahabat dekat kami itu apa namanya sakit, langsung kanker stadium 4 di akhir kuliah itu. Nggak lama terus apa namanya masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Dari situ sih kepikirannya gitu, dia banyak memberikan titik balik saat itu. Yang paling pasti setelah kejadian itu apa namanya ada khotib yang bilang gini, kita secara fisik meninggal dunia nggak bawa apa-apa, tapi kita meninggal dunia membawa apa yang kita tinggal. Jadi semenjak itu sih saya berpikir apa yang harus saya tinggalin saat itu. Rasanya kok saya belum bisa meninggalkan apa-apa gitu. Yang saya kepikiran adalah orang tua saya, kalau saya meninggal besok orang tua saya ingatnya siapa. Hanya itu aja gitu. Karena saat teman saya meninggal, ya orang tuanya tetap bangga gitu dengan anaknya bisa, karena saat itu anaknya udah online shop. Di saat itu zaman yang tidak mudah gitu untuk online shop gitu, tapi dia udah memulai, udah cari uang sendiri dan lain-lain. Jadi berpikir apa yang bisa dilakukan. Prosesnya itu titiknya, tapi prosesnya baru 2 tahun kemudian ada kejar Aurora. Jadi prosesnya panjang. Saat itu sibuk kuliah S2. Nah di akhir kuliah lagi barulah terpikir untuk mulai apa namanya, karena saya bergerak di bidang kreatif, jadi deh ngerjain hal-hal yang disenangi, kreatif, tapi juga pengen bantu anak-anak. Ya udah akhirnya membantu anak-anak untuk mengembangkan daya imajinasinya gitu, dan soft skillnya gitu. Kenapa? Karena pintar aja nggak cukup gitu. Mereka harus lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka harus berani untuk mendengarkan. Mereka harus berani bekerja sama, memimpin, dipimpin gitu. Jadi berkomunikasi dengan orang gitu. Jadi hal itu penting gitu. Terutama bagi teman-teman yang ya ada yang minder, saya kan datang dari sini, saya datang dari situ. Nggak ada alasan itu. Jadi harus bisa berani. Jadi awalnya di Cimindi 4 anak. Nah itu dia, saat itu saya ketemu 4 anak itu, saya bilang mau nggak belajar gitu. Mereka bilang saya mau UN. Waktu itu anak-anaknya SMP-nya. Tapi kita mau UN nih. Oke, UN-nya dibantuin, tapi kita belajar sesuatu yang baru gitu, yang nggak diajarin di sekolah. Jadi belajar hal baru lah, memperluas wawasan mereka. Terus mulai dari 4 anak itu berkembang di Cimindi itu jadi 25. Sebelum akhirnya pindah ke Sarijadi. Di Sarijadi kita nggak pegang banyak anak gitu, tapi anak-anaknya datang ke situ.
nggak lama di sana, akhirnya di sini lah gitu. Pindah ke sini tahun 2013, di startnya 2012 dengan 4 anak. Hal-hal dasar sebenarnya, hal-hal yang mendasar untuk membantu mereka di kehidupan bermasyarakat intinya. Jadi kita punya peraturan baku lah yang santai sebenarnya, tapi harus dilaksanakan. Kayak mereka datang harus salam gitu ya, mengucapkan salam, berdoa sebelum berkegiatan, berbaris gitu, tidak merusak tanaman, tidak berkelahi dengan teman gitu, mendengarkan yang sedang berbicara gitu. Hal-hal sepele gitu ya kelihatannya gitu, tapi itu yang membentuk mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik harusnya. Karena hal-hal mendasar itu bagaimana mereka bisa menghargai, mentoleransi orang lain gitu. Bisa membuat seperti berkelahi, ya itu udah pasti membuat suasana tidak nyaman kan gitu. Merusak alam ya sudah pasti kita kedekatan dengan alam berarti sangat jauh, tidak menghargai makhluk hidup lainnya dan lain-lain. Selain itu sih yang paling pasti kita ajarin untuk kita mendidik mereka untuk berani untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya gitu. Salah satu tools yang kita pakai, bagaimana anak-anak ini senang mengeksplorasi dari buku, kemudian mereka bisa menggambarkan atau menceritakan kembali dalam bentuk teks, kemudian mereka menceritakan ke temannya, kemudian temannya bisa mendengarkan. Sesimpel itu sih. Atau enggak kegiatan hanya lari-lari juga, kegiatan yang paling sering, atau main bola di sini, olahraga atau mainan tradisional yang mewarnai dan lain-lain. Yang paling pasti gini, kita ada kurikulumnya, kita ada arahannya, ada nilai-nilai yang pengen kita tanamin buat si anak-anaknya, dengan turunannya kegiatannya apa aja. Tapi sebenarnya kita bebasin, kita eksplorasi kegiatannya, jadi anak-anak bisa melepas dirinya gitu ya, untuk explore, untuk unleash their potential gitu. Jadi itu sebenarnya membuat mereka bahagia, intinya itu. Oke, jadi kejar Aurora. Kejar itu bukan mengejar sebenarnya, tapi kelompok belajar. Tapi ya kalau dibilang mengejar juga boleh lah gitu. Ya banyak yang mentafsirkan seperti itu. Tapi Aurora sendiri filosofinya, karena Aurora ini kan cahaya yang indah ya di kutub gitu ya, di utara atau di selatan bumi. Nah, kalau kita mau dapetin cahaya Aurora itu biasanya malam gitu. Biasanya di antara jam 10 sampai jam 2 bagusnya gitu. Tapi rata-rata setelah jam 12 bagusnya. Nah, ini cahaya indah yang warnanya macam-macam ini, ada yang nggak ternotis sama bahwa backgroundnya ini gelap gitu. So filosofinya adalah cahaya indah yang walaupun berbackground gelap gitu, tetap bisa bercahaya indah. Jadi Aurora ini filosofinya adalah walaupun backgroundnya gelap tapi tetap bisa bercahaya indah gitu. Jadi karena mendapatkannya harus di malam hari, so backgroundnya pasti gelap. Nah, tapi filosofi ke kitanya adalah itu, kita tetap bisa bercahaya indah kok. Jadi walaupun ya background gelap ini nggak harus kriminal aja gitu ya, nggak harus kondisi yang bagaimana gitu, tapi ya apapun itu, pernah jatuh gitu, tetap bisa bangkit lagi, tetap bisa bercahaya indah gitu. Masih banyak kesempatan gitu. Kalau yang ngajar sih sebenarnya teman-teman semua gitu, yang dari sini dari masyarakat nggak ada tapi mereka terlibat di membantu kegiatan lain, misalnya di musola dan lain-lain gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang pegang tim lah, ada tim. Nah, gini, kita ada acara akhir tahun gitu biasanya, akhir semester sorry. Nah, setiap akhir semester nih biasanya anak-anak punyalah idolanya masing-masing gitu. Jadi
beragam, tergantung anaknya siapa. Yang pasti sih yang mereka senangi adalah mereka yang dekat sama anak-anak, yang kenal sama anak-anak gitu ya, yang mau bermain sama anak-anak gitu, yang yang anak-anak juga segan tapi juga seneng gitu main sama anak-anak gitu. Jadi banyaknya sih seperti itu, kedekatan itu yang bikin anak-anak, bikin mereka jadi lebih enjoy gitu. Saat yang pertama itu kita masih pinjam tempat gitu di Cimindi, terus sempat akan dibangunkan tempat sendiri. Waktu itu sih sudah bikin buku lah ceritanya buat fundraising, karena pengen ada kontribusi juga buat si tempatnya ini nantinya gitu. Jadi rencananya uang yang terkumpul itu untuk itu sebenarnya, tapi nggak jadi nih gitu. Akhirnya dananya ini dipakai untuk ke Sarijadi, ada kios yang kita rombak, jadilah namanya Ruang Imajinasi saat itu. Nah itu tuh ukurannya hanya 2x4 meter kiosnya. Sempet suatu hari itu penuh nih, si anak-anak tuh rame di sini gitu di tempatnya. Nah setelah itu ya waktu itu bermimpi aja, ya berdoa lah gitu ya. Ya Allah pengen ya gitu ada tempat yang anak-anak tuh nggak sedek-sedekan lah bahasa Sundanya, nggak sempit-sempitan, karena penuh banget tuh waktu itu. Hanya berapa belas anak sebenarnya tapi padat gitu, kakinya udah nempel-nempel. Nah ternyata jawabannya beberapa bulan kemudian gitu. Alhamdulillahnya ini tanah pengusaha. Beliau hanya menggunakan lab turbinnya aja gitu yang di depan. Terus dengar cerita Kejar Aurora, kemudian beliau menawarkan untuk dipakai aja untuk Kejar Aurora. Jadi ya alhamdulillahnya ada sosok baik gitu, yang mau ikut serta dalam ya, perbaikan pendidikan Indonesia lah gitu. Kalau bangunannya ada yang sudah ada yang baru dibikin gitu, jadi ada yang ditambahin. Jadi tapi kita nggak banyak mengubah bangunan sih, jadi paling hanya tambahan ini. Itu sih, jadi kita memanfaatkan yang ada aja sebenarnya, memaksimalkan. Saya nggak mau ada anak mas gitu di Kejar Aurora. Jadi kita dulu sering ngerasain di sekolah kan ada anak masnya gitu yang dikenal guru hanya itu aja gitu apa-apa, dan nggak kenal gitu, nggak peduli sama yang duduk di belakang atau yang lain, atau yang di tengah-tengah yang udah hilang, nggak tahu. Nah kita nggak ada itu sih. Jadi kalau ini karena saya berusaha untuk mengenal semuanya gitu, namanya kelas berapa, kenapa, karena saya ingin kenal secara personal gitu. Jadi saat menegur pun saya nggak kamu gitu, tapi saya panggil namanya gitu. Jadi mereka juga merasa dihargai, bahwa mereka dikenal gitu sama kakaknya gitu ya. Jadi kalau favorit nggak ada, semuanya lah. Murid paling berkesan ya mungkin yang salah 2 dari yang 4 orang pertama itu sekarang udah kuliah gitu, senang jadinya dapat beasiswa. Itulah itu kan salah satu cita-cita mereka, juga bisa sekolah jauh lebih tinggi gitu. Itu dua orang itu, namanya Yusuf sama Angga gitu. Yusuf sekarang di STAN, Angga sekarang di Bandung di Pasir. Alhamdulillahnya sih berjalan lancar, ya ada lah gitu ya. Tapi sejauh ini sih kalau kita sebut hambatan, harusnya bukan hambatan, tapi lebih ke tantangan. Jadi sejauh ini sih alhamdulillahnya kalau penolakan yang keras sih nggak ada. Jadi warga support banget dengan dengan kegiatan, dengan anak-anak yang diikutkan di kegiatan Kejar Aurora gitu. Nah,
paling apa ya, si anak-anak paling gitu. Kadang kan ada masa jenuh dan lain-lain gitu. Wajar lah, kita juga yang dewasa kadang jenuh, tapi kita juga nggak pernah datangin rumahnya, ayo datang lagi, nggak. Jadi dari awal berkegiatan kejar orang nggak datangin rumahnya nih gitu. Jadi biar anak-anaknya aja yang datang sendiri ke sini. Jadi nggak ada jemput lah, kita nunggu aja di bawah. Tapi malah seringnya mereka yang nungguin kita duluan karena acara jam 2, mereka jam 1 udah datang. Ada dari dia belum sekolah sampai lulus sih. Saya lulus kemarin ada. Yang kelas 6 juga ada. Itu dia dulu dari awal. Jadi ngikut terus aja dari awal kita di sini gitu. Dia belum sekolah. Sekarang dia kelas 6 posisinya. Ada gitu. Jadi kita tanya kenapa, senang aja kata dia. Karena banyak teman gitu, banyak kakaknya, bisa belajar gitu. Gitu sih. Oke, informal yang Sabtu Minggu, formalnya Senin sampai Jumat. Perbedaannya hanya formalnya TK aja. Kalau informalnya sampai SMP itu. Jadi dari TK sampai SMP main bareng-bareng gitu. Jadi sebenarnya kita ingin memfasilitasi si anak-anak ini untuk bisa nge-explore dirinya gitu. Jadi kan kelompok belajar gitu. Kalau kita bilang laboratorium, ya kita bisa bilang laboratorium untuk eksplorasi bermain. Jadi formal ini kenapa ada? Karena berbayar. Kalau informal gratis. Si formal ini berbayar pun sangat murah, tapi sebenarnya untuk subsidi yang gratis. Jadi itu sedikit perbedaan. Nah, melanjut ke pertanyaan berikutnya, ada banyak gitu, macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang lokal, ada yang interlokal, nggak ada yang internasional gitu. Macam-macam gitu. Biasanya banyak yang datang tuh kampus sih, himpunan gitu. Datang ke sini atau komunitas apa datang ke sini untuk mengajar. Sempat bule-bule juga datang ke sini gitu, mengajar dari negaranya masing-masing berbeda-beda, anak-anak juga senang gitu. Yang berkesan selalu yang sama kayak yang favoritnya anak-anak tadi, yang dekat sama anak-anak, yang mainnya tanpa sungkan bisa dekat sama anak-anak. Itu sih yang saya lihat ya. Macam-macam sih kalau disebutin satu-satu kayaknya punya porsinya masing-masing, tapi kalau saya lihat yang berkesan adalah itu sih, orang-orang yang bisa dekat sama anak-anak, karena anak-anak nggak lupa gitu ketika mereka balik lagi, wah kakak ini gitu. Itu yang sering terjadi lah. Insya Allah sih kita lagi mempersiapkan TK-nya Kejar Aurora gitu. Bismillah, semoga jadi nih. Ya di sini insya Allah. Nah, kita sih pengennya TK ini berbayar. Kenapa? TK ini kita masuk ke ranah formal yang kita bisa mengintervensi kurikulum jadi sesuai dengan apa yang kita pengen juga gitu. Terus dilengkapi dengan nanti kegiatan yang seperti biasa Sabtu Minggu gitu. Nah, nanti di sini tempat insya Allah. Di perkembangannya ke sekolah formal lagi, terus semoga terus membesar di kemudian hari. Jadi perkembangannya apa, we'll see lah. Paling berkesan karena kita diajukan sama kelurahan gitu. Terus judulnya sih inovasi penanggulangan kemiskinan gitu. Kita sih merasa belum sebegitunya, tapi ternyata sudah dinilai sama pemerintah kota sudah nih gitu, sudah menanggulangi kemiskinan lah, ada inovasi ya gitu. Bersyukurnya adalah ya kita ini jadi belajar sih gitu, jadi belajar ya tanggung jawab gitu, bahwa ini ada tambahan titipan lagi ini
ya kita harus lebih baik lagi. Menang kemarin itu bukan tandanya menang, tapi nambah titipan gitu. Ini kan kejar roh tuh titipan yang di atas, itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami yang di sini itu sebenarnya tugasnya menjaga gitu. Menjaga. Kenapa harus berkembang? Karena sudah memang keharusan gitu. Karena kan kita harus lebih baik dari hari kemarin, dan juga memang tuntutannya memang harus berkembang gitu. Nggak bisa gitu, kayak kita lah manusia, nggak bisa kita mau tetap pengen kelas 1 SD, nggak bisa ya, kita tetap harus berkembang gitu. Nah begitupun kejar roh. Jadi secara bertahap kita berkembanglah sesuai porsinya. Totalnya berapa ya? Karena beda-beda setiap semester. Yang tertinggi tuh waktu itu di atas 100. Terendah tuh daftar semesteran tuh di 70-an tiap semester. Karena kan kita pendaftarannya tiap semester. Jadi relatif berbeda-beda gitu. Sekolah. Kebanyakan sekolah, karena kan sekolah masih ada bantuan dari pemerintah. Dan kita juga nggak mau intervensi itu, karena kan kita juga kegiatannya berbeda. Kita membantu atau mendidik mereka dengan hal-hal yang mungkin nggak banyak dilakukan di sekolah gitu. Jadi kita komplimen lah, kita melengkapi apa yang di sekolah gitu. Tapi ada anak-anak yang belum sekolah ya, belum TK dan lain-lain ada gitu. Kalau putus sekolah ada, tapi ya nggak banyak. Ya itu pun kalau udah SMP gitu, tapi nggak banyak lah. Bisa dihitung 1 dari 100 gitu. Kita selalu introspeksi lah gitu. Kita selalu lihat gitu, apa yang menarik nih buat anak, apa yang bikin mereka datang lagi. Kita selalu tanya juga mereka mau belajar apa dan lain-lain gitu, mau kegiatan apa. Itu sih, kita fokus di kegiatan saat itu, bagaimana istilahnya being present lah gitu, kita hadir secara penuh. Mindfulness kalau bahasa sekarang, sadar secara penuh kita di kegiatan itu gitu. Jadi si anak-anak juga merasa, oh nih kakak-kakaknya nggak lagi ngawang-ngawang kemana gitu, dan akhirnya kita sama-sama hadir di suasana itu. Ya disitulah bikin kegiatan yang membahagiakan buat kakaknya, buat adik-adiknya gitu. Nanti insya Allah balik lagi gitu anak-anak. Yang penting kan sebenarnya anak-anak senang gitu, main senang udah beres gitu. Tapi seringkali kalau kita kakaknya nggak hadir secara penuh, ya cuman kegiatan main gitu aja, anak-anaknya nggak merasakan kebahagiaan itu gitu. Jadi kayak formalitas aja gitu. Nah itu yang kita hindari, karena nanti anaknya kalau cuman main gitu aja, ya main sekedarnya, dan kakak-kakaknya juga nggak care gitu, nggak hadir secara penuh, ya mereka mending main sendiri gitu. Itu sih, nggak ada yang salah sih dengan kegiatan apapun gitu ya. Yang pasti sih sebenarnya gini, kita hidup kan nggak lama, kita nggak tahu nih umur kita sampai berapa. Saya memulai karena teman saya di umur 20 tahun meninggal. Padahal kita tahu nih teorinya, kalau meninggal dari kecil saya tahu teorinya, meninggal itu bisa merenggut siapapun, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, seganteng, secantik apapun, sekaya, semiskin apapun, kalau udah waktunya meninggal aja. Nah, saya tahu teori itu, tapi ketika teman saya meninggal muda, ya kita nggak tahu umur kita tuh sebenarnya sampai kapan, kesempatan kita tuh sampai kapan tuh kita nggak tahu. Could be anytime gitu, kita bisa meninggalkan dunia. 2 tahun lalu anak saya juga meninggal. Jadi ya itu pengingat lagi bahwa kita nggak tahu nih gitu. Bahkan yang kita pikir orang tua bisa, yang lebih tua lah meninggal duluan, enggak. Bahkan yang bayi pun bisa meninggal.
Jadi kita nggak punya waktu lagi gitu ya, untuk meninggalkan jejak, untuk menabung bekal. Kesempatannya ya mulai hari ini, terserah kegiatannya apa. Kalau sukanya main game ya main game, tapi bagaimana dengan main game bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau sukanya futsal, gimana dengan futsal bisa bermanfaat buat orang lain. Gimana kalau sukanya make up buat cewek bisa bermanfaat buat orang lain. Intinya adalah yaitu khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mulai dari yang kecil. Kalau kita percaya surga neraka, seharusnya kita percaya bahwa di dalam Quran disebutin kita kasih 1 Allah balas gitu. Bisa 10 bisa berkembang jadi 700 gitu. Ya Allah yang minta kan gitu, mintalah padaku gitu. Berniagalah denganku gitu. Jadi berbisnislah dengan Allah, terimalah titipan-titipan dari Allah, jalani sebaik-baiknya, karena insya Allah ada rezeki lain, ada rezeki yang jauh lebih besar yang Allah ganti gitu. Ada kemudahan-kemudahan lain yang Allah akan kasih, karena itu janji Allah gitu. Jadi kalau buat anak muda sekarang, saya juga dulu mengeksplorasi diri gitu. Jadi eksplor aja dulu, senangnya di mana, hatinya ada di mana. Yang pasti sih jujur lah, gitu. Jujur sama dirinya, kalau ini bidang yang paling saya, jangan malu gitu, harus dimulai aja. Minimal nyicil aja dulu. Misalnya kalau ada yang seneng nulis, pengen punya buku gitu, tugas utamanya apa? Ya nulis gitu. Nyicil aja. Kalau misalnya saya sibuk ada kegiatan kampus dan lain-lain, mulai aja 5 menit, cicil sehari 5 menit, nulis 3 paragraf, kumpulin tuh dalam sebulan, mungkin udah jadi 1 artikel, mungkin udah jadi 1 bab dalam sebuah buku. Kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih ke itu, memanfaatkan waktunya sekarang, cari apa yang disenangi, mulai aja dulu gitu, kerjain langsung, dan yang pasti hal baik akan diikuti oleh hal baiknya. Kalau kita bantu orang, Allah akan bantu kita, kurang lebih gitu.